supaya ada petugas yang menjaga. Ada pemandu karena agak terjal dan bisa kalau naik bisa adrenalin kita terpacu. Apalagi umur kita macam usia begini, darah tinggi, asam urat, harus ada pemandu supaya bisa memandu kita. Dan dia kalau bisa kebersihan. Selain aneka suara burung, di sepanjang jalur pun akan ditemui aneka kembang hutan. Di saat musim kemarau, kembang-kembang itu tidak akan terlihat. Namun saat musim penghujan tiba, jalur pendakian akan lebih rupawan. Jika lelah mendaki, tidak ada salahnya sejenak beristirahat. Terdapat banyak spot yang cocok untuk meluruskan kaki sekaligus menikmati pemandangan dari ketinggian puncak. Lihatlah pemandangan indah dari ketinggian Gunung Fatulehu. Dataran hijau dan subur terhampar jelas. Awan tipis samar-samar terlihat melayang, seakan ingin menutupi keelokan lembah yang terbentang menghampar. Angin sepoi-sepoi di atas ketinggian gunung ikut membuai siapapun yang melihat langsung keelokan alam ini. Ya, bagus fasilitasnya. Ya, kesulitannya di batu-batu karangnya. Oh, gitu. Tajam, jarak tempuh 500 meter. Kalau nggak berhenti ya palingan setengah jam sampai. Kepingin aja, maksudnya muncak itu lebih bagus ya. Ketika sampai di atas itu merasa tenang gitu. Terus itu kayak merasa sesuatu itu berbeda. Alhamdulillah sampai di atas kuat. Selesai beristirahat, mari lanjutkan perjalanan. Semakin terjal jalur yang dituju akan semakin dekat tiba di puncak. Jangan heran jika tiba-tiba mendengar jeritan ribuan kelelawar dari kejauhan. Mereka adalah habitat asli di gunung ini yang bersarang di sela-sela batu karang. Masyarakat lokal percaya jeritan mereka mendatangkan keberuntungan. Selain kelelawar, banyak juga ditemui burung walet. Mereka biasanya membuat sarang di dinding batu karang. Ada juga burung seriti atau disebut burung walet rumahan. Namun dari semua hewan itu, pengunjung akan dianggap sangat beruntung jika bisa melihat ayam hutan yang konon sulit ditemukan. Jalur pendakian menuju puncak Gunung Fatulehu tidak tergolong mudah. Perlu waktu 3 hingga 4 jam untuk mencapainya. Sepanjang jalan setapak akan melalui sela-sela batu karang, juga semak belukar yang tajam. Pengunjung pun disarankan mengenakan sepatu karet atau sepatu gunung yang nyaman. Namun tidak perlu risau. Jika dirasa perlu, pengunjung bisa menyewa pemandu yang akan menemani sekaligus penunjukan arah selama perjalanan. Usai mendaki, pengunjung bisa beristirahat di area rekreasi yang disebut area peneduh. Di tempat ini terdapat kedai-kedai penjual aneka kuliner hingga cenderamata. Pedagang biasanya hanya membuka kedai di hari libur atau Sabtu dan Minggu saja, di saat banyak wisatawan banyak berkunjung. Di area ini juga terdapat toilet hingga musola. Fatulehu dalam bahasa Dawan atau bahasa Timur, artinya batu keramat. Gunung ini tidak disucikan apalagi disembah. Tapi gunung ini begitu dijaga dan tentunya sangat dihormati warga setempat. Bagi warga yang bermukim di kakinya, Gunung Fatulehu bukan hanya sekedar objek wisata alam semata. Mereka meyakini di gunung inilah Suan atau pemilik alam berdoa. Ada 3 puncak di Gunung Fatulehu yang diyakini dijadikan tempat berdoa Sang Suan. Ketiga puncak itu yakni Tuwik Neno, Askawana, dan Nualeu Asuoko. Di salah satu puncak itu, warga meyakini terdapat sebuah batu khusus untuk berdoa. Bahkan hingga kini, puncak itu kerap dikunjungi warga karena diyakini memiliki kekuatan magis.
Hal-hal mistik dan magis memang tidak bisa dilepaskan dari sosok sang gunung keramat ini. Konon, pada zaman dahulu kala, di tempat inilah warga dari berbagai suku kerap berkumpul melakukan upacara adat. Dalam setiap upacara adat itu, ada peran roh leluhur yang selalu dilibatkan. Sesembahan berupa sesajen pun tak pernah lupa disajikan, mulai dari darah babi dan darah ayam merah. Sesajen itu disimpan di salah satu tempat khusus di gugusan batu karang raksasa bernama Nunleu. Hingga kini ritual adat itu sesekali dilakukan, namun hanya oleh tetua adat saja. Tujuannya menghormati alam, menghargai leluhur, dan menjaga keselarasan antara alam, manusia, dan leluhur. Dahulu kala juga tidak sembarang orang yang bisa memasuki, apalagi naik hingga ke puncak gunung ini. Hanya kepala suku atau kepala adat saja yang memiliki kekuasaan itu. Jika ada yang nekat menaikinya, maka malapetaka akan datang. Tidak hanya menimpa si pelanggar, tapi juga menimpa warga sekitar. Namun kini, siapapun bisa menaiki gunung ini, asalkan tetap seizin kepada adat setempat. Keberadaan gunung ini memang tidak pernah bisa dilepaskan dari masyarakat sekitar. Bahkan gunung ini memiliki peran ganda. Selain sebagai objek wisata alam, Gunung Fatuleu juga diyakini sebagai pemberi isyarat. Bagi para petani, Gunung Fatuleu bak pemberi informasi kapan waktu tanam harus dimulai. Secara turun-temurun mereka sudah bisa membaca tanda alam yang terlihat di Gunung Fatuleu. Dalam menonton televisi, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, tontonlah tayangan sesuai usia kamu. Yang kedua, Perhatikan tanda seperti ini di layar televisi kamu. untuk para orang tua, Dampingi anak-anak Anda dalam menonton tayangan televisi. cerdas dalam memilih tayangan. Ayo bersama, selamatkan generasi bangsa. Ikan merupakan sumber protein utama untuk lebih dari 6 miliar manusia di bumi. Omega 3 dalam ikan menempati urutan ke-1 loh. Yuk, kita makan ikan setiap hari. Update status setiap detik, posting foto selfie setiap menit. Pegang gadget setiap saat. Terus ngobrolnya kapan? Mau eksis di dunia maya? Boleh. Tapi jangan jadi antisosial. Gak capek nunduk mulu. Berani menyebarkan berita yang tidak jelas kebenarannya. Siap-siap, hukuman menanti kamu. Jangan biarkan kita terpecah belah Karena hoax. Stop hoax sekarang. Jika pemandangan di sekitar gunung selalu terlihat cerah, pertanda musim hujan masih jauh. Artinya, masa tanam jangan dulu dimulai. Sebaliknya, jika kabut pekat sudah sering bertengger di puncak atau dinding gunung, maka musim hujan tinggal di depan mata. Artinya, masa tanam pun akan segera dimulai.
Isyarat itu sangat dipercayai petani sekitar. Meskipun ladang mereka sudah siap ditanami aneka benih, namun jika kabut belum terlihat di puncak gunung, mereka tidak akan pernah menggarap lahannya. Selain sebagai pemberi tanda bagi para petani, Gunung Fatuleu juga dipercaya sebagai pemberi isyarat jika akan terjadi peristiwa besar di negeri ini. Sebagai contoh, beberapa minggu sebelum terjadinya peristiwa gerakan 30 September 1965, terjadi longsoran besar di salah satu bagian gunung atau muncul retakan besar di salah satu tebing jelang berpulangnya Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, hingga Presiden Gus Dur. Bahkan warga setempat meyakini, riuhnya teriakan kelelawar yang tidak biasa sebagai tanda akan terjadinya bencana alam di negeri ini. Biarlah gunung penuh kisah ini tetap seperti apa adanya. Tugas kita hanyalah menghormati kisah itu, termasuk perawat dan menjaganya agar tetap lestari.